Baik, silakan sudah saya aktifkan. Silakan waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok 5. Monggo Baik Mas. Pak, Ya. baik Pak, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Iram Wahyudi dari kelompok 5. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan rangkaian penguat sinyal transistor NPN dengan nama kelompok utama 1 Irham Wahyudi 041936, kemudian ada Hilmi Mahdi Khairullah, kemudian ada Julita Sari, ada Muhammad Firdaus, Muhammad Katami, dan Muhammad Abi Rabdisia. Bisa dilanjut teman-teman. Nah, kemudian di sini ada outline-nya. Yang pertama ada definisi transistor, kedua ada gambar rangkaian, ketiga ada pengamatan, keempat ada kombinasi mode yang digunakan pada penguat sinyal MPN yang kami gunakan, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Mungkin teman-teman bisa dilanjut. Izin Mas. Baik, terima kasih Irham. Yang pertama ada definisi transistor dan penguat arus. Transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, saklar atau switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal. Transistor yang bekerja berdasarkan arus input disebut transistor jenis bipolar junction, transistor atau BJT. Sedangkan yang bekerja berdasarkan tegangan inputnya disebut transistor efek medan atau FET, serta merupakan komponen elektronika yang memiliki 3 kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Berdasarkan susunan semikonduktor yang membentuknya, transistor dibedakan yaitu transistor PNP dan transistor NPN. Selanjutnya ke penguat common emitter. Penguat common emitter adalah penguat yang kaki emitornya digroundkan. Lalu input dimasukkan ke basis, input diambil pada kaki kolektor, serta mempunyai kabel sebagai penguat tegangan. Pada rangkaian ini emitor digroundkan. Inputnya adalah basis dan outputnya adalah kolektor. Dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya di sini akan melanjutkan. Berikut adalah merupakan gambar rangkaian dari penguatan transistor. Nah, pada gambar ini merupakan penguat common emitter. Biasanya juga common emitter ini sebagai penguat tegangan. Kemudian pada rangkaian ini dapat dilihat emitter digroundkan atau ditanahkan. Kemudian input merupakan basis dan output merupakan kolektor. Next. Selanjutnya adalah pengamatan. Ini adalah hasil plot dari prop yang tadi dipasang pada rangkaian. Pada saat arus dialiri pada transistor base, maka dapat dilihat pada hasil grafik di samping bahwa arus I1 yang mengalir pada basis adalah 1,55 seterusnya ampere. Pada saat arus melewati kolektor, arus I2 yang mengalir adalah 7,753 seterusnya ampere. Sedangkan pada emitter terhubung ke ground, maka nilai arus I3 adalah 0 ampere. Jadi saat masuk ke basis itu 1,5 dan saat diambil di kaki kolektor menjadi 7,75. Jadi karena I3 terhubung ke ground, makanya menjadi 0 ampere. Pada saat tegangan dialiri pada transistor base, maka dapat dilihat bahwa hasil grafik di samping bahwa tegangan V1 yang mengalir pada kolektor adalah negatif 5,4 volt, dan pada saat tegangan melewati emitter terhubung ke ground, maka tegangan I2 yang mengalir adalah 0 ampere. Sedangkan pada basis, maka nilai tegangan V3 adalah 1,2 volt. Nilainya nih mungkin negatif karena mungkin nilai pemasangan probe-nya yang terbalik mungkin ya. Tapi nilainya besar ya di sini. Mungkin next. Baik, di sini saya akan melanjutkan rangkaian tersebut merupakan active mode.
karena arus pada kolektor akan proporsional terhadap arus base dan besarnya nilai penguatan tergantung pada nilai resistansi yang digunakan. Jadi kesimpulannya, penguat daya amplifier merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan atau memperbesar sinyal masukan. Akan tetapi proses yang terjadi sebenarnya adalah sinyal input direplika atau dikopi lalu kemudian direkam kembali menjadi sebuah sinyal yang lebih besar dan tentunya lebih kuat. Pada penguat komo emitter, sinyal outputnya berbalik fasa 180 derajat terhadap sinyal input. Sangat mungkin terjadi osilasi karena adanya umpan balik positif sehingga sering dipasang umpan balik negatif untuk mencegahnya. Sering dipakai pada penguat frekuensi rendah, terutama pada sinyal audio. Mempunyai stabilitas penguat yang rendah karena tergantung pada kestabilan suhu dan bias transistor. Memiliki resistansi input atau RI dan resistansi output atau Rho yang besar dan penguatnya cukup besar tetapi berbeda fase sebesar pi. Berfungsi sebagai penguat tegangan, V0 lebih besar daripada V1. V0 menjadi lebih besar karena melawan turunan V0 oleh arus beban sehingga keluarannya V0 tetap. Arus memasuki I1 dan arus keluaran I0 memiliki arus yang disebut dengan beta dikali beta sama dengan A1 dikurang A, dan beta sama dengan arus kolektor dikali arus basis, dan arus A sama dengan arus kolektor dikali arus emitter. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dengan NIM 04191046. Pertanyaannya, pada rangkaian penguat sinyal NPN ini, apa saja sifat-sifat pada penguat sinyal common emitter ini? Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan pertama ditampung dulu. Izin bertanya, Pak. Ini untuk pertanyaannya berapa ya maksimalnya? Maksimal pertanyaannya ada 3 kelompok yang maju ya. 2 saja. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Pertanyaan terakhir. Saya. Boleh lihat yang di slide ke-6 kah? Oke, saya pengen bertanya, di situ kan ada dijelasin karena arus pada kolektor akan proporsional terhadap arus base dan besarnya nilai penguatan tergantung pada nilai resistansi yang digunakan. Yang saya tanyakan itu maksudnya yang proporsional terhadap arus base itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya saya mencoba dulu ya untuk menjawab. Yang pertama itu tadi sifat-sifat penguat sinyal NPN tadi ya. Iya. Tadi ya. Iya. Penguat sinyal ini
karena ini penguatnya common emitter, maka sifat-sifat yang pertama itu pasti masukannya itu dari base, baru diambil outputnya dari kaki kolektor. Baru karena ini common emitter, jadinya emitternya itu disambung. Karena ini penguat sinyal, berarti base-nya ini masukannya berupa sinyal yang kecil, tegangan atau arus akan diperbesar nantinya di kaki kolektor nantinya. Baru ini common emitter ini biasanya dia bekerja pada kondisi transistor aktif, jadinya dia itu hanya bisa bekerja di atas 0,6 volt. Ya, jadi bekerjanya saat dia keadaan aktif gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang teman-teman ada yang mau ditambahkan mungkin ya. Izin menambahkan, jadi untuk sifat-sifat penguat pada common emitter itu biasanya sinyal outputnya berbeda fase 180 derajat. Kemudian biasanya sering dipakai sebagai penguat audio, frekuensi rendah. Terus stabilitas penguatannya rendah karena tergantung pada stabilitas suhu dan bias transistor. Terima kasih. Menjawab untuk pertanyaan dari Nelson, bisa dibuka Bi gambar rangkaiannya Bi. Di sini kan ditanyakan tadi kan maksud dari arus proporsional ya, apa? Proporsional arus di kaki base ya. Dari proporsional terhadap arus kaki base. Jadi menurut saya, yang saya tangkap setelah melakukan simulasi yang kami buat, yang dimaksud itu arus yang mengalir pada kaki base itu wait. Ya, arus yang mengalir pada kaki base itu akan diperkuat ketika arus naik ke kolektor. Jadi ketika dia arusnya mengalir ke emitor, maka akan nol karena langsung ke ground kan. Jadi arus yang paling proporsional ketika dialiri itu di kaki base. Jadi arus di mana kata-katanya? Jadi arus awal masuknya itu di kaki base. Sedangkan saat di kolektor dia arusnya sudah kayak meningkat. Jadi makanya di sini pada rangkaian ini kita menggunakan aktif mode. Mungkin seperti itu sih yang bisa pahami. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menambahkan, atau Nelson mungkin sudah terjawab atau masih ada yang kurang. Sudah cukup paham. Terima kasih. Baik. Karena pertanyaannya sudah dimaksimalkan cuma 2. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 sudah memprestasikan. Mudahan teman-teman sekalian bisa memahami ya apa yang dijelaskan temannya tadi ya. Jadi terima kasih, penyampaiannya juga sudah bagus, jawabannya juga sudah bagus sekali ya. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 6 untuk materi selanjutnya. Silakan. Baik Pak, sebentar. Izin present. Ya, silakan Mas ya.
Sudah terlihat ya? Baik. Izin share screen, Pak. Baik, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang rangkaian BJT frekuensi tinggi NPN. Selanjutnya, anggota kami tadi dari 6 orang. Yang pertama adalah Muhammad Fahri dengan NIM 04191046. Kemudian ada Muhammad Isa Muzaki dengan NIM 04191049. Kemudian ada Muhammad Ilham Masbi dengan NIM 04191050. Kemudian ada Muhammad Lutfi Pratama dengan NIM 04191053. Kemudian ada Muhammad Noval Abiu dengan NIM 04191054 dan ada Muhammad Sarul dengan NIM 04191056. Next. Baik. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Pratama dengan NIM 041993. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari transistor BJT. Jadi bipolar junction transistor atau transistor BJT itu adalah komponen semikonduktor yang memiliki fungsi sebagai saklar atau penguat. Jika kita melakukan dua dioda saling berurutan, maka kita memperoleh dua junction PN yang terhubung secara seri yang memiliki terminal P atau N yang sama. Gabungan dari dua dioda ini menghasilkan tiga lapisan, dua junction, tiga terminal sebagai bentuk dasar bipolar junction transistor atau transistor BJT yang kita kenal. Untuk next dulu. Nah, ini adalah simbol dari transistor BJT, tapi ini untuk transistor BJT NPN.
bisa dilihat pada gambar di samping, itu tanda panah menunjukkan simbol arus pada rangkaian antara terminal base dan emitter. Arah panah selalu mengarah keluar dari daerah tipe P ke tipe N. Untuk kedua jenis transistor persis sama dengan simbol dioda standar yang ada di dalamnya seperti di gambar. Ya, selanjutnya saya Muhammad Sarul NIM 041956. Di sini ada gambar rangkaian transistor BJT common base. Jenis konfigurasi transistor BJT tipe penguat ini adalah rangkaian penguat tegangan dan inverting, di mana tegangan sinyal VIN dan Vout berada dalam periode sefase atau memiliki fase yang sama atau memiliki titik nol di waktu yang sama. Jenis konfigurasi transistor BJT ini tidak terlalu sering digunakan karena karakteristik penguat tegangannya yang luar biasa tinggi. Karakteristik inputnya mewakili dioda forward bias atau bias maju, sedangkan karakteristik output mewakili fotodioda yang terkena cahaya. Jenis konfigurasi transistor BJT ini juga memiliki rasio yang tinggi antara resistansi output terhadap resistansi input, atau yang lebih penting resistansi beban RL terhadap resistansi input Rin, yang menghasilkan nilai resistance gain atau penguatan resistansi. Next. Berikut merupakan rangkaian transistor BJT common emitter. Dalam jenis konfigurasi ini, arus yang mengalir keluar dari transistor harus sama dengan arus yang mengalir ke transistor, karena arus emitter dinyatakan sebagai IE dengan IC plus IB. Karena resistansi beban RL dihubungkan secara seri dengan kolektor, penguatan arus dari konfigurasi transistor common emitter cukup besar karena merupakan rasio IC per IB. Penguatan gain arus transistor diberi simbol Yunani beta. Karena arus emitter untuk konfigurasi common emitter didefinisikan sebagai IE sama dengan IC plus IB, rasio IC per IE disebut alpha, diberi simbol Yunani alpha. Next. Pada rangkaian transistor BJT common collector, konfigurasi common emitter memiliki penguatan arus atau current gain yang kira-kira sama dengan nilai beta dari transistor itu sendiri. Namun dalam konfigurasi common collector, resistansi beban dihubungkan secara seri dengan terminal emitter, sehingga arusnya sama dengan arus emitter. Karena arus emitter adalah kombinasi dari kolektor dan arus base yang digabungkan, resistansi beban dalam jenis konfigurasi transistor ini juga memiliki arus kolektor dan arus input dari base yang mengalir melaluinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kombinasi mode. Jadi untuk daerah aktif itu transistor berfungsi sebagai penguat atau amplifier. Pada daerah saturasi, transistor sepenuhnya on, beroperasi sebagai saklar. Dan untuk cut off, transistor sepenuhnya off, beroperasi sebagai saklar juga. Ya, untuk kesimpulannya, yang pertama, konfigurasi common base menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal input dan sinyal output, namun tidak menghasilkan penguatan pada arus. Kemudian yang kedua, common collector memiliki fungsi yang dapat menghasilkan penguatan arus, namun tidak menghasilkan penguatan tegangan. Dan yang ketiga, common emitter menghasilkan penguatan tegangan dan arus antara sinyal input dan sinyal output. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman dan kakak ada yang ingin bertanya? Saya, Pal. Saya, Val. Ya, silakan. Daus. Izin bertanya.
Nama saya Muhammad Firdaus, NIM 04191040. Tadi dijelaskan pada rangkaian transistor BJT, common base merupakan rangkaian penguat tegangan non-inverting. Maksud dari penguat tegangan non-inverting itu seperti apa ya? Bisa dijelaskan ulang, Kak? Saya kurang mengerti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Daus. Kemudian untuk Surya, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Suryanto, NIM 04191082. Yang ingin saya tanyakan, pada konfigurasi transistor BJT Common Base tadi kan disebutkan bahwa konfigurasi tersebut jarang digunakan karena alasannya itu karakteristik penguat tegangannya yang luar biasa tinggi. Selain alasan yang telah disebutkan tadi, apakah ada alasan lain yang menyebabkan konfigurasi ini jarang digunakan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Surya. Saya dan teman-teman akan berdiskusi terlebih dahulu ya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Daud. Pertanyaan yang pertama itu apa itu penguat non-inverting? Jadi penguat non-inverting adalah suatu rangkaian penguat yang berfungsi sebagai menguatkan sinyal dan hasil sinyalnya itu dikuatkan tetap sefasa dengan sinyal inputannya. Hasil ya seperti itu.
Halo. Silakan pertanyaan selanjutnya jawab. Jadi ya Pak, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Untuk common base eh, itu ya karena common base itu hanya eh, sebagai penguat tegangan dan eh, selain itu apakah jarang digunakan ya itu tergantung oleh penggunaannya. Jadi common base ini itu digunakan untuk tegangan penguatan tegangan, sedangkan untuk common collector itu sebagai penguatan arus, sedangkan untuk common emitter itu keduanya. Oleh sebab itulah common base ini mungkin jarang digunakan, mungkin seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah terjawab? Apakah sudah terjawab Saudara Surya dan Saudara Daus? Baik, kalau dari saya sudah terjawab sih. Terima kasih. Kalau dari saya juga sudah terjawab. Terima kasih Lutfi. Oke ya, dikarenakan batasan pertanyaan hanya 2, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 6 sudah menyajikan presentasinya. Secara umum sudah terjawab semua ya, segala pertanyaan dan penjelasannya juga sudah jelas. Jadi teman-teman sekalian bisa memahami ya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa ditanyakan ke kelompok 6. Jadi kita lanjut ke kelompok 7 ya. Iya. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke kelompok 7. Waktunya saya persilakan. Baik, silakan. Sebelumnya Sudah. oke, baik. Perkenalkan kami dari kelompok 7 izin presentasi dengan materi yang akan dibawakan yaitu transistor dalam penyimpanan hasil berikut. Yaitu ada tarif dan transistor Promde, Putra, Raihan, dan Rizal. Belum kelihatan beli. Belum kelihatan Mas Rafli. Mas Rafli Oh, iya. Amanda. Lihat Pak. Baik, sudah terlihat. Silakan. Ya, baik. Saya ulangi. Perkenalkan kami dari kelompok 7 materi transistor dalam penyimpanan hasil. Berikut anggota-anggota Sarif yang keempat sebagai Putra, yang kelima ada Rehan, materi selanjutnya akan dibawakan oleh
Oke, Syarif 041958 izin melanjutkan. Yang pertama, analisa AC pada transistor. Analisa AC atau seringkali disebut analisa sinyal kecil pada penguat adalah analisa penguat sinyal AC dengan memblok sinyal DC, yaitu dengan memberikan kapasitor kopling pada sinyal input dan sinyal outputnya. Pendekatan yang dilakukan untuk analisa AC untuk frekuensi midband atau passband adalah semua kapasitor kopling dan bypass dapat dianggap sebagai hubung singkat atau short circuit. Selanjutnya, semua sumber tegangan DC dapat dianggap seolah-olah berhubungan dengan ground. Kapasitor untuk analisa AC dianggap sebagai hubung singkat. Hal ini impedansi kapasitif didekati dengan XC kurang dari 0,1 R. Sehingga untuk rangkaian RC seri, impedansinya adalah Z sama dengan R plus 1 per J omega C sama dengan R dikurang J XC, atau nilai mutlak Z sama dengan akar R pangkat 2 plus XC pangkat 2 sama dengan akar R pangkat 2 plus 0,1 R pangkat 2 sama dengan R. Jadi pada saat analisa AC, kapasitor bisa didekati sebagai hubung singkat. Sedangkan untuk analisa DC, kapasitor didekati sebagai rangkaian terbuka seperti gambar berikut. Untuk gambar yang pertama atau gambar yang di kiri itu gambar kapasitor, kemudian yang di tengah gambar kapasitor saat analisa DC, kemudian yang sebelah kanan atau gambar yang ketiga itu gambar kapasitor saat analisa AC. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, lanjut. Untuk menganalisa sinyal kecil pada transistor, seringkali transistor digantikan dengan model linear, parameter H. Nah, model H ini cukup akurat jika transistor dibias untuk operasi linear dan sinyal-sinyal pada frekuensi tinggi dapat diabaikan. Transistor dengan konfigurasi emitter bersama dengan model H berlaku, dengan VBE dan IC sebagai variabel dependent. VBE itu sama dengan HIE IB ditambah HRE VCE. Sedangkan IC yaitu HFE IB ditambah HOE VCE. Next. Nah, dalam menganalisa sinyal AC, hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber tegangan DC dihubung singkat dalam sinyal AC. Yang kedua, semua kapasitor dihubungkan singkat dalam sinyal AC. Yang ketiga, gambarkan parameter H untuk pin B, C, dan E. Yang keempat, tambahkan komponen-komponen lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya yang lainnya. Oke, saya akan melanjutkan. Rangkaian dasar ekuivalen AC, model Elber-Small. Model AC yang pertama adalah model Elber-Small yang berbentuk seperti huruf T. Rangkaian ini menggunakan sinyal AC yang kecil dan menggunakan dioda emitter sebagai resistansi RE dan dioda kolektor sebagai sumber arus IC. Gambarnya seperti yang ada di sini, bisa terlihat. Selanjutnya. Kemudian yang kedua, rangkaian dasar ekuivalen AC model H. Model rangkaian dasar ekuivalen AC yang kedua itu adalah model H. Pada rangkaian ini, saat sinyal input AC dihubungkan dengan penguat transistor, ada tegangan basis emitter AC VBE pada dioda emitter, sehingga transistor akan menghasilkan arus AC IB, sehingga sumber tegangan AC akan mensuplai arus basis AC ini, sehingga penguat transistor dapat bekerja dengan baik. Gambarnya seperti yang ada di sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Kemudian ada rangkaian penguat emitter bersama. Berikut ini adalah rangkaian dasar dari penguat emitter bersama. Nah, dari gambar rangkaian di atas, gambar tersebut dapat diubah menjadi next.
dapat disederhanakan dengan mengabaikan HOE dan yang lainnya. Kemudian saat menganalisa AC, maka yang pertama adalah kapasitor seolah hubung singkat. Kemudian sumber tegangan DC dianggap dihubungkan ke ground. Dapat dilihat di sini, ini adalah perhitungan dari rangkaian yang tadi. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi, jika rangkaian di atas diubah sedikit, yaitu dengan memasang kapasitor secara paralel dengan RE, sehingga rangkaiannya menjadi seperti pada gambar yang ini. Untuk analisa AC, rangkaian ini dapat dianggap bahwa hambatan RE akan short karena paralel dengan kapasitor. Lanjut. Ya. Namun dapat diingat juga bahwa antara basis emitter ada hambatan dalam sebesar RE, akibatnya untuk menganalisa dapat digantikan menjadi seperti pada gambar ini. Rangkaiannya berubah seperti ini. Lanjut. Nah, jadi kesimpulan pada presentasi ini adalah dari materi rangkaian ekuivalen AC di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian ekuivalen AC digunakan untuk menentukan besar resistansi masukan, faktor penguatan tegangan, dan resistansi keluaran dari penguat. Rangkaian ekuivalen ini diperoleh dengan menganggap semua kapasitor hubung singkat atau short circuit. Belum saya presentasi. Saya izin bertanya. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ganang Bimantara dengan NIM 04191030 dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2019. Saya ingin bertanya mengenai pemodelan rangkaian dasar ekuivalen AC tersebut. Ada dua. Yang pertama, rangkaian dasar ekuivalen AC model Elber Small. Kemudian yang kedua itu kan ada rangkaian dasar ekuivalen AC model H. Apakah terdapat suatu perbedaan dan apa sih kelebihan dan kekurangan menggunakan kedua model rangkaian dasar ekuivalen tersebut? Baik, terima kasih dari saya. Sekian. Terima kasih banyak. Ganang Bimantara atas pertanyaannya. Kemudian yang terakhir. Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya. Iya, dipersilakan. Bisa dibukakan PPT-nya lagi kah? Yang presentasinya Syarif tadi. Yang ini. Yang anu, yang bawahnya lagi. Ya. Nah, di sini kan dikatakan Nah, di sini kan tadi Syarif menjelaskan bahwa kapasitor untuk DC di sini harus di open circuit, sedangkan AC harus di short circuit, harus disambungkan atau di short circuit, ya benar. Pertanyaan saya, kalau misalnya dibalik nih, AC di open circuit sedangkan DC di short circuit, apa yang akan terjadi? Terima kasih. Terima kasih banyak.
Baik, silakan. Apakah bisa dijawab? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Saronggen dari 1962. Izin menjawab mengenai pertanyaan Bima ya, mengenai yang model Weber's sama yang H tadi ya. Kalau untuk model Albert Small ini, pada transistor itu sebagai penguat arus IC yang biasanya itu cukup baik untuk banyak aplikasi. Namun kekurangannya itu masih kurang memadai untuk menjelaskan penguat diferensial, konverter, logaritmik, kompensasi temperatur, dan banyak aplikasi lainnya. Nah, sebagai gantinya itu model Albert Small menganggap bahwa transistor sebagai device transkonduktansi arus kolektor bergantung pada basis emitter. Nah, sedangkan yang model H Nah, kalau model H itu biasanya digunakan untuk menganalisis sinyal kecil pada transistor yang biasanya seringkali digantikan dengan model linear ini. Model H ini cukup akurat kalau dipakai di transistor bias untuk operasi linear dan sinyal-sinyal pada frekuensi tinggi yang dapat diabaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab
dari pertanyaan Bima apakah terjawab atau teman-teman yang lain mau nambahkan? Baik, terjawab. Apakah boleh bertanya kembali? Atau tidak? Tidak apa-apa. Silahkan Mas Ganang. Baik, Pak. Apakah di dalam rangkaian tersebut itu rangkaiannya itu bisa dihibrid gitu, Pak? Semisal di model H disambungkan pada model Elber Small seperti itu, Pak. Jadi digabung. Apakah bisa atau tidak, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok Nelson bisa menjawab atau bagaimana? Tolong dibuka slide-nya yang bagian ekivalen. Silakan. Tolong Mas Rafli, silakan di share screen masalah H dan ini ya, silakan Mas Nelson. Perkenalkan, nama saya Nelson Robin 041062. Dari sepengetahuan saya di model Elber Small sama yang H ini beda metode gitu loh Pak. Jadi untuk mencari ekivalen AC atau analisa ekivalen AC itu dari kedua metode ini beda gitu Pak caranya. Jadi menurut saya kurang tahu kalau misalnya dijadikan satu apakah bisa atau tidak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Nelson. Saya coba membantu ya. Ini kan yang ditampilkan teman-teman kalian kan rangkaian ekivalen AC menggunakan Elber Small ya. Coba di next kan Mas. Nah ini yang menggunakan AC model H ya. Nah kira-kira mau menghybrid caranya gimana gitu ya. Ini kan sudah jelas ya. Dari kapasitor transistor jumlahnya cuma satu ya. Transistornya jumlahnya cuma satu ya. Jadi kalau secara pendekatan untuk ekivalen dasar, pendekatan yang hybrid itu, maksudnya dua-duanya jadikan satu itu tidak mungkin ya, tidak memungkinkan karena transistor jumlahnya satu ya. Jadi transistor jumlahnya satu. Nah, kalau perhitungan yang hybrid ya, hybrid misalnya mau menggabungkan dua ya, transistornya harus lebih daripada satu dulu ya, baru sesuai dengan yang dijelaskan Mas Nelson tadi ya. Kalau untuk yang model H itu untuk yang arus kecil ya, Mas Nelson gitu ya. Iya Pak. Nah, jadi kalau nanti ini kan sebetulnya metode itu hanya pendekatan ya, pendekatan bagaimana kita bisa menganalisis sebuah rangkaian begitu saja. Nah, untuk transistor ada dua pilihan, kita bisa mendekatkan menggunakan model H dan mendekatkan model mol tadi ya. Nah, itu kalau untuk yang kecil, untuk arus kecil kita menggunakan yang model H. Yang sering kita lakukan adalah menggunakan model H. Karena lebih simpel dan perhitungannya juga lebih gampang ya dibandingkan yang mol. Nanti kalau untuk yang lebih besar atau arus besarnya, kita menggunakan yang mol gitu. Jadi kalau kita punya dua transistor ya, yang satu memiliki arus besar, yang satu kecil, maka kita bisa menggabungkan keduanya ya. Karena masing-masing pendekatan itu menghasilkan sebuah nilai begitu ya. Jadi pendekatan ini bisa dibandingkan, maksudnya gini, ada satu rangkaian ya, satu transistor juga.
kita bisa menghitung menggunakan H ya. Bisa menggunakan model H, juga kita bisa menghitung model yang mol tadi. Akan tetapi hasilnya berbeda. Kalau untuk arus yang kecil ya, maka metode model H ini lebih presisi gitulah hitungannya, lebih mendekati nilai sebenarnya dibandingkan dengan yang mol ya gitu. Kalau untuk penggabungannya bisa, asalkan transistornya lebih daripada 1. Itu cara perhitungannya ya. Tapi kalau transistornya jumlahnya 1, kita tidak bisa menghybridkan karena transistornya cuma 1 ya. Begitu. Begitu Mas Ganang ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Nelson atas jawabannya. Baik. Selanjutnya yang pertanyaan selanjutnya tadi Mas. Baik Pak, Ya, sebelumnya Nando, ya. saya Nando NIM 04191060 izin menjawab pertanyaan dari Irham tadi. Tadi pertanyaannya apabila dibalik ya, kalau misalnya DC di short circuit dan juga kalau semisal AC itu di open circuit. Nah, pertama-tama itu karena ini kan menganalisa AC pada kapasitor. Jadi kita harus mengetahui dulu apa sih cara kerja dari kapasitor itu sendiri. Nah, dari kapasitor itu sendiri kan memiliki sifat yaitu jika ada arus AC maka akan dilewatkan, tetapi jika ada arus DC maka arus akan dihambat. Nah, jadi jika dibalik, kalau semisal DC di short circuit maka sinyalnya akan terblok. Maksudnya arusnya akan terblok. Tetapi kalau semisal sinyal AC itu di open circuit, maka arus AC-nya tidak akan masuk juga karena open. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik ya, sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Jadi saya izin menambahkan ya. Jadi gini teman-teman sekalian, jangan fokus dengan kalau short AC itu di open misalnya gitu. Nah, teman-teman sekalian itu harus tahu ya sifat-sifat dari komponen itu sendiri ya, kalau kena AC teraliri listrik atau tidak begitu. Jadi sebetulnya rangkaian ini mengikuti dari sifat dari komponen-komponen yang melaluinya ya. Jadi sebetulnya analisa ini sudah mengikuti dari sifat dari komponen itu sendiri ya, makanya bisa di open, bisa di close, tapi kita tidak bisa kalau misalnya AC dibalik terus DC di open misalnya begitu. Itu tidak bisa karena sifat dari kapasitor itu ya sudah seperti itu ya. Kalau ada AC analisanya seperti itu ya. Jadi sifat dari komponen Mas ya, harus perlu diketahui ini bukan aturan dari sebuah analisa, tapi itu adalah aturan dari komponen itu sendiri, bukan dari analisanya gitu. Mungkin begitu ya. Baik, Mas Rafli silakan ditutup ya, sudah terjawab semua ya, silakan. Ya, baik, terima kasih untuk teman-teman yang Bapak. Sebelumnya apabila izin. Baik, silakan. Baik ya, terima kasih untuk kelompok 7 ya. Untuk kelompok 7, terima kasih sudah menjelaskan dengan baik, sudah sampai ke ekuivalen AC ya, jadi penjelasannya. Jadi terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan pada hari ini. Presentasinya semuanya bagus, jawabannya bagus ya, cukup menjawab atau cukup mewakili dari semua pertanyaan ya. Jadi untuk presentasi masih 2 lagi ya, kalau tidak salah ya. Iya Mbak Adela ya, 2 lagi. Presentasi 1 lagi Pak. Oh, presentasi sisa 1 ya, itu minggu depan ya? Atau minggu depan libur Pak. Oh, minggu depan libur ya? Iya, sudah dari tanggal 24 libur Pak. Berarti mau maju hari ini Kak?
Nggak tahu kelompok terakhir ini gimana Pak? Bagaimana? Kelompok terakhir siapa yang mau maju hari ini atau minggu depannya lagi? Pak, izin menjawab Pak. Ya, silakan. Nama saya Stefani Kumasananda dengan NIM 041980. Saya perwakilan dari kelompok 8. Sebelumnya karena diinfokan dari minggu lalu bahwa yang maju di hari ini hanya kelompok 5, 6, dan 7, jadi dari segi mental mungkin dari kami belum siap Pak. Nah, terkait hal tersebut apakah boleh di lain hari Pak? Misalnya di minggu depan memang libur, mungkin boleh dicari. Maksud saya apakah diperbolehkan di hari di luar mata kuliah gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau dari saya, kalau mau cari hari lain tidak masalah ya sebetulnya. Tapi tinggal teman-teman kalian yang lain nih. Masalahnya terganggu tidak kalau diganti dengan hari yang lain. Tapi kalau sebagian besar terganggu, maka kita ke minggu depannya saja, begitu ya. Jadi teman-teman sekalian harus buat kesepakatan dulu mau diganti atau dilewatkan saja, begitu ya. Jadi kalau mau dilewatkan tidak masalah, kita ke minggu depannya lagi ya, karena tanggal 24 katanya libur ya, sudahan ya, mendekati Natal ya. Jadi kita ganti, bukan kita ganti, kita ke minggu depannya lagi, begitu ya. Mungkin begitu saya, karena takutnya teman-teman sekalian banyak yang melakukan ibadah ya, nanti takutnya malah mengganggu. Itu, jadi kita tidak bisa memaksakan yang lain juga ya, gitu, Mas Stefani ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan menjelaskan sekilas ya, ada sekilas masalah perhitungan dari BJT ya. Jadi sekilas saja, karena sebagian besar teman-teman sekalian sudah memahami secara teorinya ya. Mungkin ada beberapa yang sudah mengerti cara menghitungnya. Sudah terlihat ya? Bagaimana, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, jadi ini secara umum ya, transistor itu merupakan komponen aktif ya. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa ya, transistor merupakan komponen aktif ya. Jadi komponen aktif dia memiliki 3 kaki ya. 3 kaki, jangan lupa ya, transistor memiliki 3 kaki. Kalau 2 kaki berarti kakinya hilang 1 gitu. Berarti rusak ya. Jadi 1 kaki terhubung ke sumber daya itu sudah pasti ya. 1 kaki yang terhubung ke output ya. 1 kaki untuk mengatur daya output. Ya. Perlu diketahui, kita harus tahu ya. Kaki ya, ada salah satu kakinya adalah untuk terhubung ke sumber daya. Salah satu kaki yang lainnya itu terhubung ke output. Yang salah satunya terhubung untuk mengatur daya outputnya gitu. Lalu transistor itu biasanya digunakan sebagai penguat dan saklar ya. Jadi teman-teman sekalian tahu letaknya penguat itu di grafik aktif ya. Kalau saklar itu di cut off atau di saturasi begitu ya. Dan gitu. Jadi kalau jenis transistornya ada 2 ya, teman-teman sudah tahu, ada yang bipolar dan unipolar ya. Yang bipolar itu BJT ya. Jadi harus memenuhi dua muatan, yaitu hole dan elektron begitu secara umum. Lalu untuk transistor unipolar atau FET ya, field effect transistor itu 1 pembawa muatan saja, hole atau elektron bebas saja begitu ya. Oke, untuk BJT teman-teman sekalian sudah familiar sekali ya. Transistor ada NPN sama PNP ya. Secara dasar sudah tahu bahwa kolektor diberikan ketegangan lebih positif daripada emiternya ya, itu untuk NPN. Kalau yang PNP emitter diberi tegangan lebih positif dari kolektornya ya. Jadi perlu diingat kalau NPN itu emiternya yang diberi tegangan lebih positif, sedangkan untuk PNP
kolektornya yang diberi tegangan lebih positif gitu. Jadi untuk bipolar transistor NPN seperti teman-teman sudah ketahui, strukturnya seperti biasa, ada basis kolektor dan emitter, gambarnya seperti ini ya. Untuk kolektor ke emitter itu ada arus IC ya. Kalau untuk basis ke emitter ada arus IB gitu. Lalu operasi transistor NPN ya, sambungan basis ke emitter bersifat dioda ya, karena di dalamnya ada diodanya ya. Ada tegangan basis ya. Jadi arus basis meningkat dengan cepat bila VBE sekitar 0,6 volt ya atau 0,7 volt gitu ya. Pada tegangan ini transistor disebut juga pengantar on ya. Saat VBE-nya lebih daripada 0,7 atau 0,6 ya biasanya. Itu akan on gitu. Jadi secara umum sudah tahu untuk NPN seperti itu, untuk PNP ya, seperti biasa, sama kakinya, cuma bedanya emitter dan basis IB-nya terbalik begitu ya. Secara umum sudah tahu, kita akan ke perhitungannya ya. Jadi arus kolektor didapat dari IC sama dengan IS, itu adalah arus saturasinya ya, dari ekuivalen dari VBE per VT atau V threshold-nya dikurangi 1 gitu. Jadi kalau untuk IC ya, standarnya IC sama dengan beta IB begitu ya. IC sama dengan beta IB. Lalu ini yang dinamakan oleh transistor, ada kakinya ada 3 ya teman-teman sekalian. Kalau kakinya lebih daripada 3 berarti bukan transistor, atau kakinya cuma 2 berarti bukan transistor gitu. Nah, karena IC sama dengan beta IB ya, maka kalau untuk mencari alfa ya sama dengan IC per IE begitu ya. Jadi kalau beta ya, beta itu untuk mencari beta ya, untuk mencari beta IC per IB ya. Kalau untuk mencari alfa itu sama dengan IC per IE begitu. Nah, ini yang dinamakan dengan karakteristik transistor ya. Teman-teman sudah pelajari juga ya. Lalu berikut ini adalah rangkaian dasarnya ya. Teman-teman juga sudah pelajari, sudah disimulasikan juga ya. Jadi ini kalau V-in ya, V-in ada kapasitor ya. Karena ini masih dasar sekali ya, maka analisa yang dilakukan pertama kali bukan analisa AC tapi analisa DC. Nah, karena analisa DC maka ini di open circuit ya. Benar kan? Open circuit. Jadi ini dianggap tidak ada begitu ya. Jadi V output-nya ada di sini ya. Gitu ya. Begitu teman-teman harus tahu kalau ada resistor ya, ada resistor di RC, di RB dan RE maka berbeda ya. Kalau tidak ada sama sekali maka IC sama dengan IE ya. Kalau ada RE di sini maka IC-nya tidak sama dengan IE-nya ya, karena ada resistor di sini ya. Nah, untuk arus basis ya secara umum kita menggunakan hukum Kirchhoff ya. Kita menggunakan hukum Kirchhoff tegangan ya. Di mana VCC ya, VCC atau sumber ya sama dengan VRB ya, VRB-nya V di R basis, V di VBE ya, VBE letaknya ada di sini ya. Ini ya, dengan emitter ya. Lalu ditambah dengan VRE begitu ya. Lalu untuk mencari arusnya ya, arus basis, kita bisa menerapkan rumus ohm ya, rumus ohm di mana untuk tegangan itu sama dengan I kali R gitu ya. Jadi untuk IRB jadi IB RB begitu ya. Secara umum seperti itu ya. Lalu kalau untuk VRE bisa dilihat ya dari gambarnya VRE ya. Arusnya mengalir ya, mengalir IB langsung ke IE begitu ya. Nah, oleh karena itu perhitungannya menjadi seperti ini ya. Jadi IB plus IC dikali RE begitu ya. Oke, dari situ bisa kita lakukan substitusi persamaan ya.
Kita tahu tadi IC sama dengan beta kali IB. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan betanya berapa, IB-nya berapa, yang IB yang kita cari ya. Nah, kalau ini kan arusnya sudah sama ya, arusnya sudah sama, jadi kita bisa kelompokkan ya. Kita kelompokkan baru kita jadikan persamaan sebagai, nah ini turunan persamaan dari arus basis ya. Arus basis sama dengan VCC dikurang VBE dibagi RB plus beta ditambah 1 dikali RE gitu. Lalu selanjutnya untuk mencari tegangan VCE ya, untuk mencari tegangan VCE teman-teman harus tahu Kirchhoff lagi ya, Kirchhoff, lalu turunannya seperti ini baru didapatkan VCE sama dengan VCC dikurang V beta IB dikali RC plus RE. Nah, itu teman-teman sekalian harus tahu ya. Jadi arus itu bergerak dari mana ke mana ya. Jadi kalau seperti ini arus bergerak dari sini ke sini ya. Dari RB ke RE. Jadi kalau IC geraknya dari RC ke RE begitu ya. Jadi harus tahu alurnya dari gerak si arus. Nah, ini nanti kalau perhitungan, kalau mencari IB, maka teman-teman sekalian harus tinggal mengambil ini saja ya. Tinggal mengambil rumus ini saja, lalu kalau untuk VCE, teman-teman sekalian bisa mengambil ini saja ya. Jika beta DC-nya diketahui ya, tapi kalau beta DC tidak diketahui, maka teman-teman sekalian harus menghitung arus di masing-masing R-nya, di masing-masing bebannya begitu. Selanjutnya seperti ini ya, apabila ada tegangan ya, apabila ada pembagi tegangan atau ada dua resistor ya di depan basis, ya, maka kita harus mengganti rangkaian ini menjadi rangkaian rangkaian total ya, atau rangkaian Thevenin ya, pengganti ya. Nah, jadi rangkaian pengganti jadi VCC R1 R2. Nah, baru kita bisa mencari rangkaian pengganti menjadi seperti ini ya. VCC ya dapat tegangan VCC, lalu ada R1 ada R2. Nah, tegangan di sini berapa begitu ya. Lalu untuk RTH-nya atau R penggantinya kita karena di sini paralel sifatnya, maka kita ganti menjadi paralel begitu ya. Jadi R totalnya jadi RTH atau R pengganti ya. Nah, dari situ baru kita bisa mencari VTH-nya atau tegangan yang ada di sini ya. Tegangan yang ada di sini ya. Tegangan ini ya. Gitu. Untuk itu sendiri, VTH sama dengan R2 per R1 plus R2 dikali VCC, begitu ya. Itu tinggal menggunakan saja rumusnya ya, apabila ada permasalahan tersebut ya. Karena sudah diganti dengan rangkaian pengganti atau rangkaian Thevenin ya, di rangkaian listrik, maka sumber tegangan tidak dihubungkan ke VCC lagi ya. Dia sudah menggunakan tegangan Theveninnya ya, dan R Theveninnya sendiri ya, baru kita bisa mencari arus IB ya. Arus IB bergerak dari VTH ya, VTH ke RE begitu ya. Jadi IB-nya berapa? IB-nya sama dengan VTH atau V Thevenin dikurangi VBE. VBE adalah basis dan emitor ya, dibagi dengan RTH. RTH ini ya ditambah beta ditambah 1 dikali RE ya. Karena di sini ada tegangan dari tegangan VE ya, tegangan VRE-nya ya. Begitu. Lanjut. Untuk analisis DC-nya ya, analisis DC seperti biasa sudah tinggal mengambil saja ya. VCE ya, VCE adalah ini ya, VCE ya. C dan E ya di sini ya, tegangan di sini ya, tegangan ini ya yang dikasih panah ya. Itu VCE sama dengan VCC. Nah, VCC ini ya dikurangi dengan beta IB dikali dengan RC per RE ya. Kenapa seperti demikian? Karena di sini ada resistor ya. Di sini ada resistor. Oleh karena itu kita harus menghitung tegangan yang sudah digunakan oleh si resistor. Gitu. Pasti tegangan VCE-nya lebih kecil daripada VCC-nya ya. Atau pengurangan dari VCC dikurangi VRC-nya begitu. Jadi seperti itu. VC-nya untuk VC sendiri ya, VC sendiri itu sama dengan
VCC ya dikurang ICRC ya, ICRC ya, dikurangi ICRC-nya ya, RC sini dan arus yang mengalirnya begitu. Itu untuk tegangan VC-nya ya. Untuk tegangan VE-nya atau tegangan yang ada di sini ya, tegangan ada di sini itu adalah IE-RE ya, IE-RE ya. Karena di sini ada RE, di sini ada VE lah. Beda lagi kalau jika di sini tidak ada resistor ya, maka arusnya sama ya, arus IC-nya dengan IE-nya sama. Jadi untuk menghitung VB ya, kita harus tahu dulu IE-nya berapa, lalu VBE-nya berapa gitu. Baru kita bisa mengetahui berapa arus di VB-nya. Lalu transistor NPN IC sama dengan sama ya, sama saja. Sambungan basis emitter selalu menghantarkan ya, karena karena IB-nya terhubung langsung ke IE-nya ya. Gitu. Nah kalau PNP ya, PNP dia berkebalikan gitu ya, arahnya berkebalikan, arahnya dari kalau NPN ya, NPN itu dari C ke E, nah, selanjutnya kalau PNP dari E ke C gitu. Lebih positif ya, lebih positif daripada E-nya gitu. Lalu ini untuk titik kerjanya ya didapat dari perhitungan arus saturasinya ya, arus saturasinya, lalu cut off-nya ya, cut off-nya berapa, terus saturasinya berapa begitu. Ini titik kerja key point ya, ditetapkan ya dari VCC per RC3, VCC per RC2, VCE per RC1 begitu ya. Itu berdasarkan dari arus yang dihasilkan gitu ya. Jadi titik kerjanya masing-masing untuk penguat gitu. Ini sama, teman-teman sekalian juga kemarin sudah mempelajari masalah titik kerja ya. Oke, jadi transistor sendiri ya, teman-teman sekalian bisa mengetahui titik kerjanya bisa melalui datasheet ya, datasheet dari transistor jenis apa saja gitu ya. Misalnya transistor PNP atau NPN ya, cari datasheetnya, cari kodenya berapa, nanti bisa dilihat itu. IC-nya berapa maksimalnya, HFE-nya berapa maksimalnya gitu ya. Seperti ini ya, seperti ini. Ini tabel maksudnya transistor ini jenisnya ini. Kalau NPN itu kalau teman-teman ingin menghafal ya ini ya. BC107, BC108 ya. Lalu untuk PNP-nya BC157 ya begitu. Jadi daripada seperti itu teman-teman sekalian lihat datasheet saja ya. Kalau seperti ini nanti takutnya pabrikasinya udah berubah, maka berubah lagi ya kode-kode ini ya. Gitu. Nah ini pengujian di transistor ya. Transistor bila kita mau memanfaatkan sebagai saklar ya. Aktifkan sebagai saklar, rangkaiannya seperti ini ya. E-nya diberi tidak dikasih hambatan, maka dia 0 ya atau di-ground-kan ya. Jadi ini sebagai saklar ya, tidak ada tegangan di E-nya ya. Dia mengikuti dari arus IC-nya gitu. Jadi diberi 9 volt ya untuk pengujiannya ya. Lalu ada tegangan ada R di sini 10K ya yang menghambat ya, agar si transistor ini tidak rusak ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekalian ingin mengaktifkan menjadi sebagai saklar, maka diberi di sini ya sesuai standar dari transistornya ya. Jangan langsung diberi sumber ya. Lalu kalau ini langsung teman-teman kasih beri sumber, ini biasanya terbakar gitu. Lalu pemilihan dari R dan LED ini tergantung dari LED yang kita gunakan. Kenapa menggunakan 4770 itu karena datasheetnya mengizinkan 470 sebagai keadaan sempurna dari LED itu sendiri. Misalnya, oh saya mengizinkan IC-nya misalnya tegangan 9 volt ya, 9 volt sini. Saya ini diizinkan LED ini maksimal sekian
volt yang bisa lewat atau sekian ampere yang bisa melewati LED-nya ya. Kalau itu tidak memenuhi maka LED-nya bisa terbakar gitu. Jadi ini semua berdasarkan dari datasheet ya, penentuannya baik 10K, 470. Jadi teman-teman sekalian kalau mau merancang sesuatu dilihat datasheet-nya dulu, berapa yang diizinkan, baru teman-teman bisa merancang gitu. Jadi di sini saat saklar ditekan ya atau diberi tegangan ya dari sini, maka ini akan ke-trigger ya. Ke-trigger dari tegangan jatuhnya ya, tegangan jatuhnya yang 0,7 itu ya. Jadi aktif ya, karena ini bekerja berdasarkan arus yang masuk ya, arus IB ya, baru aktif ya, baru bisa sebagai saklar. Nah dari situ meskipun kita membutuhkan IB kecil, tapi kita harus membutuhkan trigger yang lumayan besar ya, tegangan yang lumayan besar ya triggernya untuk membangkitkan IB-nya bisa sebagai saklar. Gitu. Baik, ini hanya datasheet ya, sisanya hanya datasheet saja. Ini transistor daya ya, tipenya TO126 ya. Jadi ini yang dibilang titik kerja ya, titik kerja. Misalnya DC current-nya, gain-nya berapa ya, pembacaannya seperti apa begitu. Maksimal IC-nya berapa yang diizinkan gitu ya. PCE-nya 2 volt gitu. Jadi kalau lebih daripada 2 volt akan rusak begitu. Ini ada basis emitter voltage ya yang diizinkan ya, tegangan diizinkan 0,7, rentannya 0,7 sama 0,6 ya di situ. Letak kerja pertama kali aktif lah ya. Tegangan aktifnya di atas 0,6 dan 0,7 ya, di atas itu bisa bekerja dengan baik, baru bisa bekerja dengan baik gitu. Ini titik kerja, ini kegunaan transistor sebagai penguat ya, amplifier ya. Amplifier kelas A, ada kelas B ya. Ini akan dibahas lebih dalam ya, amplifier kelas C ini di rangkaian elektronika 2 nanti ya. Untuk kelas ABC begitu. Nah, kalau untuk sekarang kita dasar-dasarnya dulu ya, sampai ke analisa AC dan DC begitu. Mungkin itu sekilas ya, sekilas mengenai transistor ya, mengenai transistor. Ini untuk minggu ini belum saya setting ada tugas ya. Jadi nanti karena minggu depan itu ada libur ya, minggu depan akan ada libur ya, teman-teman sekalian nanti saya akan beri penjelasan perhitungannya ke link YouTube ya, link YouTube nanti teman-teman bisa belajar di sana meskipun libur ya, ada teman-teman kita yang beribadah, kita masih bisa belajar sedikit-sedikit meskipun tidak, saya tidak akan mengganggu kegiatan ibadah teman-teman sekalian ya. Jadi saya akan tetap membagikan cara menghitung transistor di sana ya, menghitung transistor di sana, lalu untuk FET ya, untuk FET juga sekalian. Jadi transistor yang BJT dengan FET saya akan gabungkan di sana, penjelasannya akan di sana untuk minggu depan karena libur begitu ya. Lalu presentasinya kurang 1 ya, kurang 1 saja. Jadi kemungkinan ya, kemungkinan di minggu setelah presentasi ya kita adakan kuis ya, karena saya belum pernah ada kuis ya, belum ada kuis. Jadi kuisnya nanti itu perhitungan ya, perhitungan dikerjakan di jam itu juga ya. Setelah presentasi nanti saya beri soalnya, lalu teman-teman kerjakan, dikumpul sebelum jam mata kuliahnya habis, mungkin begitu. Jadi untuk penjelasan perhitungan saya bagi di link YouTube nanti ya, di link video ya, yang diizinkan oleh pihak jurusan gitu. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini, silakan. Permisi Pak. Silakan Mas Slamet. Jadi tadi itu kuisnya 2 minggu lagi Pak ya?
kuisnya 2 minggu lagi, karena saya belum pernah ngasih kuis ya, belum pernah, tugasnya cuma sekali kan ya? Tugasnya 2, Pak. Oh, tugasnya 2 apa 1? Bentar, Pak, saya lupa. Baik, Pak. Baik. Jadi pertaruhannya begini ya. Jadi di minggu itu kan mendekati UAS ya, mendekati UAS. Jadi saya nanti beri soal kuis ya. Kalau teman-teman sekalian nilainya di atas 80, untuk UAS saya free-kan ya. Jadi di kuis itu kalau teman-teman sekalian nilainya di atas 80 ya, di atas 80, saya free-kan untuk UAS-nya ya. Begitu, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi Saya izin. Ya silakan, Mas Farozi. Ya silakan. Saya ingin menjelaskan aja sedikit, Pak. Tadi kan Bapak Farroji 04191022. Tadi Ya. Bapak bilang kalau presentasinya minggu depan setelah libur ya, Pak ya. Tapi Ya, sesuai yang saya lihat pada kalender akademik, minggu depan setelah libur itu sudah jadwalnya UAS, Pak. Oh, sudah jadwalnya UAS. Jadi kalau saya sih menyarankan saran yang diberikan Mas Sethani tadi untuk mencari hari untuk presentasinya, Pak. Terus di minggu depan setelah libur itu mungkin bisa dilaksanakan kuisnya, Pak. Jadi untuk kuasnya kan bisa melihat nilai dari kuis tersebut, Pak. Mungkin itu sedikit saran dari saya, Pak. Terima kasih. Oh begitu ya, berarti ini minggu 14 ya soalnya sudah ya? 16, bener ya? Baik kalau gitu kita harus cari hari ya, harus cari hari berarti ya. Tapi tidak harus yang mengganggu teman-teman yang beribadah ya. Jadi tolong teman cari hari. Jadi mau saya itu begini, saya adakan kuis itu biar teman-teman sekalian nanti kalau misalnya nilainya lebih dari perkiraan saya, itu tidak usah ikut UAS gitu. Jadi absen saja, terus bisa fokus ke UAS yang lain gitu. Maksud saya seperti itu. Mungkin nanti dijadwalkan saja ya, karena kita juga tidak tahu ya kalau libur ya, karena kedepannya juga sudah UAS ya. Jadi mungkin tolong dicarikan waktu saja ya, carikan waktu saja untuk perhitungan, karena janji saya di kelas teman-teman sekalian akan melakukan akan menjelaskan masalah perhitungan, maka hutang saya akan saya jelaskan di link video itu ya. Jadi begitu. Jadi tetap saya ingin melakukan kuis gitu, melakukan kuis sebelum UAS begitu. Mungkin begitu. Tolong dicarikan waktu teman-teman sekalian ya. Jadi saya ingin melakukan kuis sebelum UAS karena soal kuis dan UAS berbeda gitu. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan lagi ya kira-kira? Mungkin cukup, Pak. Jadi nanti mungkin di kelas ini kita diskusi mengenai jadwal kosongnya, Pak. Nanti kalau ada, nanti biar Adela yang meneruskan ke Bapak. Baik, begitu ya Mas Farrozi ya. Terima kasih sarannya dan masukannya. Terima kasih juga sudah diingatkan ya. Karena saya belum ngecek jadwal juga. Apakah sesuai dengan jam kuliahnya untuk kuisnya atau berbeda. Karena UAS ya. UAS kan diatur sama jurusan nanti. Itu saya belum tahu. Biar nanti biar Mbak Adela bisa ngasih tahu saya ya kapan bisa dilaksanakan presentasi temannya biar nilainya juga masuk gitu. Sama sekalian teman-teman belajar masalah perhitungan ya. Meskipun saya belum menjelaskan, tolong belajar masalah perhitungan BJT dan FET ya. Nanti di sana ada kuis sebelum UAS. Bisa jadi intinya saya ingin mengawasi kalian
saya beri 1 soal atau 2 soal dengan waktu yang saya tentukan. Kalau nilainya memuaskan, maka tidak usah ikut UAS, begitu saja. Mungkin itu dari saya ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, cukup di sini. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir pada hari ini ya. Dan terima kasih sudah presentasinya juga sudah bagus untuk teman-teman yang lain. Tinggal 1 kelompok yang belum. Mohon maaf apabila saya ada salah kata ya, yang kurang berkenan dan jawaban yang kurang pas ya menurut teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Aris.